Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan baik-baik saja ya. Oke, hari ini kita akan mulai materi baru. Yuk kita simak bersama. Hari ini kita akan masuk pada tema 5, subtema 1, pembelajaran 3. Di pembelajaran 3 kali ini nanti akan ada 2 muatan pembelajaran. Yang pertama bahasa Indonesia pada KD 3.7 menggali pengetahuan baru yang terdapat pada teks non-fiksi. Lalu pada muatan IPA nanti kita akan belajar mengenai sifat-sifat cahaya dan keterkaitannya dengan indera penglihatan. Yuk kita simak bersama. Muatan pertama yaitu bahasa Indonesia, kita akan belajar tentang menyampaikan jawaban dan menceritakan kembali isi teks. Nah, dalam menjawab pertanyaan, tentu saja kita perlu memahami isi bacaan dengan cara menemukan semua informasi yang ada di dalam bacaan. Lalu, bagaimana cara kita menemukan informasi tersebut? Tentu saja, semua informasi penting itu dapat kita temukan dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan. Nah, berikut ini Bu Guru akan berikan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang biasanya mengandung kata tanya umum. Disimak ya anak-anak. Di sini ada kata tanya apa. Biasanya apa ini digunakan untuk menanyakan benda atau peristiwa. Jadi apa benda itu atau apa peristiwa yang terjadi, itu contohnya. Lalu yang kedua ada kata tanya siapa. Siapa ini untuk menanyakan tokoh di dalam cerita atau di dalam bacaan. Lalu yang ketiga ada di mana. Tentu saja di mana ini untuk menanyakan suatu tempat. Lalu ada kata kapan. Kata tanya kapan ini untuk menanyakan waktu. Lalu ada mengapa. Nah, mengapa ini untuk menanyakan alasan atau sebab suatu kejadian atau peristiwa. Lalu yang terakhir ada kata tanya bagaimana. Bagaimana ini untuk menanyakan cara, proses, atau tahapan. Nah, melalui 6 kata tanya tadi, anak-anak bisa menemukan informasi penting. Jadi, jika kalian bisa menjawab 6 pertanyaan yang diawali dengan kata tanya tadi, mulai dari apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana, nanti anak-anak akan mampu dan bisa menemukan informasi penting dari suatu bacaan. Oke anak-anak, kita akan masuk pada muatan IPA. Kemarin pada pembelajaran 1 kita sudah belajar tentang penerapan sifat-sifat cahaya. Mari kita ingat kembali apa ya sifat-sifat cahaya itu. Pertama kita ingat-ingat dulu, cahaya itu dihasilkan dari sumber cahaya, betul. Sumber cahaya itu misalnya apa saja? Contohnya ada matahari, senter, lampu, dan juga lilin. Nah, berikut ini Bu Guru akan berikan beberapa daftar atau list dari penerapan sifat-sifat cahaya. Yang pertama ada cahaya, sifatnya itu bisa merambat lurus. Bisa dilihat dari percobaan di samping pada gambar. Percobaan itu ada cahaya lilin yang merambat lurus melalui lubang karton yang dilubangi. Lalu contoh yang kedua ada di sana sifat cahaya yaitu menembus benda bening. Itu contohnya di gambar ada percobaan mengarahkan senter pada mangkok bening. Lalu sifat cahaya selanjutnya ada dapat dipantulkan. Nah, cahaya itu dapat dipantulkan atau dapat memantul ketika terkena permukaan benda datar seperti cermin. Contohnya ketika kita sedang bercermin. Lalu sifat cahaya yang keempat ada cahaya itu dapat dibiaskan atau dibelokkan. Contohnya ada di gambar percobaan pensil yang terlihat patah dan lebih besar saat dimasukkan ke dalam air. Selain mengetahui 4 sifat cahaya yang tadi, cahaya juga memiliki satu sifat lagi yaitu dapat diuraikan. Saat terurai, cahaya menghasilkan berbagai macam warna. Contoh realnya di kehidupan sehari-hari adalah terjadinya pelangi. Pelangi itu proses terjadinya karena cahaya matahari mengenai titik-titik air yang ada di udara. Lalu cahaya tersebut, cahaya matahari itu akan terpantul dan terurai menjadi berbagai macam warna yang biasanya kita sebut dengan pelangi. Perhatikan percobaan pada gambar berikut ini. Di percobaan ini menggunakan senter dan juga prisma putih. Jadi cahaya senter diarahkan kepada prisma.
Lalu ketika sudah melalui prisma, cahaya putih tadi akan berubah menjadi berbagai macam warna seperti pada sebelahnya. Ada warna merah, ada warna ungu, ada orange, ada kuning. Nah, ini adalah bentuk atau salah satu contoh cahaya yang dapat diuraikan seperti pada contoh terjadinya pelangi yang sudah Ibu jelaskan tadi. Tugas pada pembelajaran hari ini, silahkan anak-anak berikan satu contoh saja sifat cahaya yang ada di sekitarmu, lalu nanti kirimkan foto dan nama contoh sifat cahaya yang anak-anak pilih. Baik anak-anakku semuanya, itu tadi adalah materi pada hari ini. Semoga anak-anakku semua tetap semangat untuk belajar di rumah ya. Sampai jumpa lagi, terima kasih sudah memperhatikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.